Malam ini kita akan bahas tentang teknik merumuskan masalah. Jadi, Bapak Ibu harus pahami bahwa, tujuan kita meneliti itu sebenarnya mencari solusi atas masalah. Jadi pangkal masalahnya tugas kita sekarang mencari masalah gitu. Jadi kalau sudah di tahun-tahun akhir nih, tugas Anda mencari masalah gitu. Tapi masalah yang baik ya, yang mencarikan solusinya gitu. Nah, hari ini kita coba bahas bagaimana kita, merumuskan masalah dari berbagai literatur. Mudah-mudahan nanti sudah mulai, nampak semacam apa ya, eee, pemikiran Anda mau akan meneliti apa gitu. Namun sebelumnya saya tinjau sedikit tentang, kemarin ya. Jadi ini, kembali saya ulang, ini dari Pak Romi ya, Satriawono saya ambil. Jadi penelitian itu sebenarnya, ada masalah gitu. Masalah itu nanti kita munculkan di proposal kita itu di bagian latar belakang masalah. Kenapa pentingnya kita meneliti itu? Karena ada masalah yang mau kita selesaikan. Jadi masalah itu biasanya dari sekitar kita. Nah, bagaimana kita memunculkan kepekaan kita, masalah apa yang muncul di lingkungan kita itu yang di sekitar kita saja atau yang lagi trending atau yang bagaimana, itu yang kita munculkan untuk tugas akhir. Jadi penelitian kita harus beranjak dari masalah. Jadi mulai dari sekarang coba lihat-lihat di situasi di sekitar kita, bagaimana kita mendapatkan masalah yang sesuai bidang kita yang bisa kita angkat jadi tugas akhir, skripsi misalnya. Lalu kalau kita sudah masuk ke penelitian, nah ini kita harus terencana. Terencana, sistematis, berulang, dan terukur. Jadi hasil akhir dari penelitian kita itu kata-katanya harus terukur gitu. Terukur dalam artian menggunakan metode yang ilmiah dan hasilnya terukur. Bisa didapatkan dengan angka pasti gitu ya. Lalu kemudian ini yang beberapa kali terus saya bilang harus ada original. Original itu paling tidak pembeda saja penelitian kita dengan orang sebelumnya. Jadi originalnya bisa kontribusi di bidang ilmu pengetahuan atau menemukan merevisi teori, metode, fakta, atau aplikasi. Jadi bisa saja kita berbagai model nanti yang kita anggap sebagai suatu hal yang baru. Lalu beberapa parameter penelitian yang berkualitas itu ini dari bahannya Pak Romi menyatakan bahwa penelitian dilakukan secara logik ya. Jadi kita adalah penelitian ilmiah, scientific ya, scientific research. Kita bukan yang non scientific. Jadi kita harus logis, sistematis. Jadi jelas Bapak Ibu tahapan-tahapan penelitian kita itu jelas. Nah ini juga tadi dari basi depan juga terencana. Arti Bapak Ibu memang sudah merencanakan dan bisa divalidasi. Artinya terukur. Jadi kalau metode sudah ilmiah, pasti kita bisa melakukan validasi atas hasil yang kita peroleh. Lalu kemudian dari Kotari ya 2004, penelitian yang empiris. Empiris itu maksudnya penelitian yang memang Bapak Ibu uji coba langsung gitu. Jadi bukan dikira-kira gitu ya atau penelitian literatur review saja, tapi Bapak Ibu mencoba ke lapangan. Nah, kalau kita di teknik pasti kita melakukan penelitian yang empiris. Jadi situasi yang real dengan data yang valid. Ini yang apa, yang harus mulai kita coba lihat-lihat apa yang bisa kita lakukan itu. Oke, ini novelty. Oke, novelty itu di mana ada yang beda saja. Jadi tidak mesti barunya luar biasa, tapi asal beda saja kita dengan yang lain sudah bagus. Kontribusi ini kalau ke pengetahuan biasanya ini penelitian dasar. Jadi di Indonesia itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan ya. Kalau kontribusinya ke pengetahuan itu lebih kepada penelitian dasar. Jadi dia bahas lebih kepada teori-teori, konsep-konsep atau metode-metode algoritma, ada peningkatan algoritma misalnya. Jadi itu lebih kontribusi ke ilmu pengetahuan. Tapi kalau penelitiannya penelitian terapan itu lebih banyak ke mengarah menghasilkan produk. Jadi ada penelitian dasar menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru, ada yang produk, ada satu yang baru produk hasilnya gitu, itu terapan. Lalu kemudian mungkin ini juga kalau bisa nanti penelitian kita itu bisa ditiru orang itu, jangan nanti hanya kita saja. Nanti biar ada yang bisa melanjutkan. Nah, salah satu bukti juga parameter penelitian yang berkualitas itu nanti kalau dia menulis artikel ilmiah, biasanya citasinya tinggi. Banyak juga orang yang penelitiannya bagus, tapi menulis karya ilmiahnya masih belum bagus gitu. Jadi harus kita belajar juga bagaimana menulis karya ilmiah agar kita mendapatkan citasi yang tinggi.
Ini kemarin kita bahas tentang literatur review, minggu kemarin ya, sempat 2 kali sebenarnya. Jadi mulai sekarang, itu di tugas yang kemarin juga sudah mulai saya minta Bapak Ibu, mulai mencari-cari, bidang penelitiannya apa, lalu mulai dilihat topik penelitiannya apa, lalu masalahnya apa, ini yang mau kita bahas hari ini. Bagaimana merumuskan masalah, kemudian ini tahap berikutnya akan kita lakukan ya, metodenya apa, dan seterusnya. Lalu ini tujuan kita kemarin melakukan, literatur review, sebenarnya kalau literatur review Bapak Ibu ini memperdalam pengetahuan Bapak Ibu, mulai dari buku, kalau dia, yang pertama mungkin diawali dengan buku teks ya Bapak Ibu, mengawali konsep-konsep tentang teori-teori yang sedang kita teliti. Jadi, silakan dibaca teori-teori mendasar dari topik penelitian yang kita lakukan. Jadi, perlu Bapak Ibu membaca buku-buku teks, buku-buku ajar ya yang terkait dengan topik penelitian. Ini konsepnya. Jadi kalau konsepnya sudah tahu, misalnya kemarin mau cerita IoT, IoT-nya pakai apa gitu kan, dipelajari buku teks tentang hal tersebut. Nah, setelah itu baru dibaca paper. Paper untuk melihat, keterbaruan atau apa ya, seberapa banyak orang yang meneliti beberapa tahun ini ya, atau topik apa yang diteliti orang beberapa tahun ini. Silakan baca papernya. Jadi baca buku textbook untuk kita memperdalam konsep ilmunya, membaca paper untuk melihat apa sih yang sedang diteliti orang di bidang itu. Gitu. Lalu boleh juga nanti ada lagi namanya riset yang teknikal ya. Teknikal ini betul-betul dia lebih membahas secara detail. Gitu. Jadi ada artikel nanti karya ilmiah yang betul-betul membahas secara detail. Kemudian baru nanti akan dapat gap analisis ya. Jadi Bapak Ibu dapat ada sesuatu yang kurang. Nah, kemudian setelah itu materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan bicara tentang merumuskan masalah. Di sini juga ini saya tampilkan gambar puzzle. Jadi puzzle ini sebenarnya maknanya adalah Bapak Ibu dari sekian banyak topik penelitian yang ada sekarang ini mungkin ada satu puzzle yang masih kosong gitu. Itulah yang Bapak harus isi. Jadi bagaimana kita tahu banyak penelitian telah dilakukan orang itu, yang tadi itu literatur review. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca literatur review sangat banyak, Bapak Ibu paham di bidang itu ternyata ada yang satu dua yang kosong yang belum diteliti orang. Jadi kita membaca literatur review tujuannya adalah apa sih celah yang mungkin bisa kita dapatkan yang akan kita teliti di bidang kita itu. Jadi ibaratnya puzzle, Bapak Ibu ada satu atau dua puzzle yang hilang gitu. Ada satu dua topik yang belum dibahas orang. Gitu. Nah, itulah tugas kita gitu. Nah, sudah dapat topiknya nanti kita mulai memikirkan ini Bapak Ibu. Proposal penelitian itu sewaktu kita nulis proposal sebenarnya kita disebut menjual ide penelitian. Bagaimana nanti dosen pembimbing tertarik dengan bidang Bapak Ibu. Jadi kita menjual ide penelitian kita. Jadi setidaknya ada 4 ini Bapak Ibu dalam kita meneliti. Yang pertama topik penelitian kita itu relevan. Ya cocoklah dengan saat ini. Jadi bukan kuno, bukan sudah masa lalu gitu kan. Apalagi topiknya itu sedang hangat. Jadi kalau bisa topik yang kita itu relevan, terkini ya, masih hangat gitu atau masih baru. Lalu menarik dalam artian urgensinya jelas gitu. Memang kita harus segera meneliti itu. Lalu penting, ini motivasi kita apa, tujuan penelitiannya apa. Jadi penting ini kita lakukan, lalu kemudian bermanfaat. Jadi usahakan setidaknya ada topik penelitian itu ada 4 inilah paling tidak relevan, menarik, penting, dan bermanfaat. Lalu kemudian apa sih masalah? Ini yang tadi ya, kita mau mencari sesuatu yang beda dengan yang lain. Jadi di dalam penelitian itu sebenarnya masalah itu adalah adanya kesenjangan ya, kondisi atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu tidak sama. Gitu. Misalnya kayak tadi, harapan saya Anda semua bisa lulus dengan baik tahun depan gitu kan. Tapi pada kenyataannya ada masalah aja nggak lulus semuanya gitu. Nah itu kan masalah itu, apa sih masalahnya Anda nggak bisa lulus bagian gitu misalnya. Ya, sama juga gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Artinya ada kesenjangan ya, ada pembatas, ada gap ya antara yang kita butuhkan dengan kondisi yang ada.
Ya, kalau tadi kemungkinan nanti, semuanya bisa lulus dengan nilai A gitu kan, tapi dalam kenyataannya ada dapat B, ada dapat C. Nah itu masalah gitu. Bagaimana kita menentukan, mencari penyebab masalahnya, mencarikan solusinya, bagaimana semuanya dapat A gitu kan. Hal-hal seperti itu yang ada kesenjangan seperti itulah, yang membuat, kita butuh, sebuah penelitian. Banyak juga kasus-kasus, di sekitar kita gitu yang jadi masalah. Jadi tugas kita sebenarnya, kalau sekarang itu mencari masalah itu, lalu kita carikan solusinya. Masalah itu sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kita nggak menyadari ya, atau merasakan, melihat, menemukan, dan merumuskan. Contoh sederhana aja misalnya, dulu ada salah satu dosen, kita di elektro itu gitu, dia suka punya kolam ikan gitu. Lalu setelah dia punya kolam ikan itu ternyata dia menemukan masalah gitu, bagaimana cara memberi pakan ikan itu otomatis. Muncullah idenya gitu kan pakai IoT gitu, jadi, setiap jam-jam tertentu ada alat yang akan memberi ikan tuh makan otomatis. Jadi yang tadinya dia hanya hobi melihara ikan, sekarang dia, merasa kewalahan gitu memberi makan ikan di waktu tertentu, maka dia nggak di rumah gitu. Nah, dia sudah bisa menyiapkan alat memberi makan ikan otomatis. Setiap jam-jam tertentu kasih ikan otomatis gitu. Nah, setelah itu terjadi, muncul lagi, masalahnya kalau dia terlalu jauh bagaimana dia mengontrol. Muncul lagi lah dia menggunakan aplikasi berbasis Android dan, aplikasi di HP. Bisa dia mematikan, bisa dia mengontrol berapa pakan yang ada sekarang dan sebagainya. Nah, itu tergantung di sekitar kita saja Bapak Ibu, itu bisa jadikan contoh gitu. Nah, sekitar kita apa sih yang bisa kita lakukan dan dikaitkan dengan bidang ilmu kita gitu. Lalu ada juga yang ini, membikin alat, pemanen otomatis gitu, pakai ini lebih ke elektronikanya gitu kan. Nah, di listrik seperti apa juga gitu. Jadi mulai kita lihat di sekitar kita, mungkin nanti ada bikin, otomatis, apa gitu yang bisa yang belum dilakukan orang dan, Bapak Ibu punya ide itu gitu. Nah, memunculkan kepekaan kita itu biasanya, dipengaruhi oleh keahlian kita. Jadi Bapak Ibu ahli di bidang tertentu, itu begitu melihat ada gejala tentang itu di lapangan, Bapak Ibu udah muncul itu idenya gitu. Jadi, keahlian Bapak Ibu itu ditingkatkan, nanti ada aja masalah, mulai dipikirkan itu jadikan tugas akhir, diteliti gitu. Lalu bisa juga melalui jenjang pendidikan, ya otomatis ya semakin kita kuliah, otomatis nanti kita akan sering baca-baca, bertemu banyak orang di bidang ilmiah, tentu kita akan mulai muncul ide-ide kita untuk yang lebih, penelitian lebih baik. Lalu juga harus banyak membaca. Tidak mungkin Bapak Ibu kita melakukan penelitian yang bagus tanpa kita banyak membaca. Jadi, dari awal saya juga sudah menyarankan mulai sekarang banyaklah membaca literatur-literatur dalam artian artikel ilmiah di bidang Bapak Ibu. Silakan dicari di Google, kita kemarin sudah bahas tugas Fuller, sudah bahas publish or perish. Silakan gunakan itu di-download. Ada waktu baca, ada waktu baca. Bagaimana orang menulis, karya ilmiah, bagaimana orang mulai meneliti, itu sudah dituliskan gitu, dari sekarang gitu. Bapak Ibu bikin aja draft-draft-nya dulu agar nanti, begitu sudah ada saatnya Bapak Ibu udah siap gitu. Lalu kritis atas satu kondisi. Jadi orang-orang yang kritis biasanya lebih tahu ada masalah gitu. Jadi mulai kita timbulkan, kritis kita dan, di kebutuhan kita sehari-hari. Seperti tadi itu aja Bapak Ibu, hobi, ada kendala kita, bisa, cari ide apa untuk bisa kita lakukan, solusinya gitu, kita carikan solusi. Ini yang mesti kita tanya ke diri kita, ini dari Tukman ya, ini cukup menarik menurut saya. Ada 12 isu yang sebelum kita meneliti, kita tanya ke diri kita gitu. Apa sih kemampuan yang kita miliki untuk, 12 pertanyaan ini. Misalnya berapa banyak pilihan yang kita miliki ya dari sekian banyak, topik penelitian yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu dapatkan setelah baca literatur review. Nah, kira-kira yang dominan yang mungkin dipilih itu yang mana gitu. Lalu kemudian motivasi kita untuk meneliti apa gitu. Apa tujuannya, apa hanya tugas akhir? Kalau saya sih berharap kalau motivasi itu atau meneliti itu jangan hanya untuk tugas akhir itu adalah efek sampingnya gitu. Kalau bisa motivasinya adalah kita menemukan sesuatu yang baru yang memberikan kontribusi ke ilmu pengetahuan.
Jadi efeknya adalah tugas akhir selesai satu, atau nanti kita punya artikel ilmiah gitu. Nah, itu lebih baik, atau Bapak Ibu punya produk yang bisa dibanggakan gitu. Jadi kita berpikir ada sesuatu yang membanggakan dari tugas akhir kita itu, dari skripsi kita itu. Jadi selain selesai kita ada sesuatu yang kita banggakan. Jadi sejarah gitu apa yang kita lakukan. Kemudian perhatikan juga aturan-aturan terkait dengan topik itu. Misalnya Bapak Ibu nanti membuat penelitian yang menggunakan drone gitu kan, lalu drone itu melewati batas tertentu dan itu ada regulasinya gitu. Nah, itu juga harus jadi perhatikan juga gitu. Lalu usahakan subjek itu bidang studi kita. Coba Bapak Ibu tanya ke diri kita begitu dapat sebuah ide itu sesuai bidang kita apa tidak gitu. Yang paling baik kita meneliti adalah sesuai bidang kita. Jangan mengikuti karena teman membuat itu kita ikut juga gitu, karena berharap dibantu teman gitu. Nah, itu jangan. Betul usahakan sesuai bidang kita. Jangan ikut-ikut yang lain. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah punya riset-riset juga boleh. Contoh dari proses proyek riset sebelumnya. Yang dulunya mungkin di waktu D3 sudah ada proyek riset, mungkin saatnya kita kembangkan lagi. Silakan dicoba. Lalu ukuran topiknya, ini pastikan kalau kita sudah tugas akhir, pastikan sudah lebih detail. Jadi tidak luas ya topiknya. Nah, kemudian ini juga nomor 7 Bapak Ibu disesuaikan dengan waktu. Kira-kira Bapak Ibu punya waktu nggak gitu untuk mengerjakan penelitian itu? Di antara kesibukan-kesibukan itu berapa waktu yang disediakan untuk menyiapkan penelitian itu? Kalau di set 3 bulan, kira-kira selesai nggak 3 bulan gitu? Dengan kesibukan Bapak Ibu. Jadi kita ukur diri kita gitu. Kemudian ditanya berikutnya adalah biaya riset. Jangan nanti bagus tapi kita terkendala biaya riset. Artinya nggak selesai juga nanti tugas akhir kita gitu kan. Jadi diukur juga biaya risetnya. Kalau seandainya bagus, Bapak Ibu bisa kerjasama dengan dosen dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing itu kan setiap tahunnya mengajukan penelitian-penelitian ke Poli yang didanai, ke PNP gitu kan yang didanai. Jadi Bapak Ibu kalau punya ide yang bagus, coba kerjasama dengan dosennya, jadi masalah biaya selesai. Jadi dosen itu juga ada salah satu yang kita beri hibah dari Politeknik, itu salah satunya adalah menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Jadi Bapak Ibu harus coba tanya-tanya ke dosen-dosennya gitu kan, siapa yang kira-kira yang sesuai bidang kita, minta diikutkan dalam proyek penelitiannya gitu. Karena ada yang kita danai dari Politeknik untuk salah satu skema penelitian dosen itu wajib menamatkan mahasiswa. Nah, tentu kalau Bapak Ibu tentu dosen-dosen yang di home base-nya Trill. Siapa aja dosen yang home base Trill, mulai sekarang coba dekati diskusi-diskusi gitu kan. Ide kita ini, Bapak bisa bantu sama-sama kita meneliti gitu. Dosen itu pasti akan senang juga. Jadi kolaborasi dengan dosen kalau masalah biaya, kalau terkendala itu. Tapi Bapak Ibu sudah bekerja mungkin bisa juga di kantor didanai. Jadi jangan sampai terkendala dengan dana. Kemudian juga ditanya sumber daya tadi. Kalau kita ngerjain sendiri bisa nggak, kerjaan sama dosen bisa nggak. Kalau ada yang lain yang kita butuhkan, pastikan dia bisa membantu. Jadi kita juga nggak boleh meneliti sendiri ya, kita kalau bisa kolaborasi. Jadi kalau kita butuh orang lain untuk misalnya untuk menganalisa sesuatu, kita terbatas di bidang itu, kita butuh orang lain. Nggak apa-apa kita ajak gitu kan, dan pastikan orang itu mau. Jadi Bapak Ibu sudah memikirkan nanti pas pengerjaan penelitian nanti butuh orang yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan cari-cari orangnya dan dia mau. Jadi kita sebagai apa ya CEO-nya sebenarnya di dalam program penelitian itu kita paham dari hulu sampai hilirnya gitu. Apa sih yang kita butuhkan? Kita sudah mulai membayangkan. Lalu kebutuhan akan dukungan siapapun Bapak Ibu yang perlu kita support untuk menyelesaikannya itu Bapak Ibu pikirkan dan seterusnya. Ini ada terakhir yang metode ya. Metode itu udah di literatur review. Jadi Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan metode yang sudah paham, motivasinya apa dan seterusnya sudah lengkap gitu. Jadi kalau 12 isu ini sudah Bapak Ibu bisa anggap ya bisa sudah bisa dilanjutkan ya penelitiannya gitu. Lalu apa cara kita mencari topik riset? Mencari. Jadi kalau tadi itu ditanya ke diri kita apa kemampuan kecukupan kita, ini kita mulai mencari topik riset. Bagaimana cara kita mencari topik penelitian kita?
Jadi sini saya bikin ada 1 sampai 5 ya. Yang pertama memang yang tadi kita bertanya ke teman, diskusi dengan siapa saja, Bapak Ibu dengan dosen, dengan kolega, dengan mitra gitu. Bisa saja tempat Bapak Ibu tugas sekarang itu mitranya, oh dia punya masalah apa gitu, dan itu cocok di bidang Bapak Ibu itu juga bisa gitu. Jadi mencari topik itu cari yang ada di sekitar kita. Bisa di lingkungan tempat kita tinggal, bisa dengan dosen, bisa itu mitra mitra kerja Bapak Ibu gitu kan, atau pelanggan gitu yang ternyata mereka punya masalah di bidang kita dan kita punya ini, bisa gitu. Jadi banyak yang muncul beberapa dosen-dosen penelitian itu berdasarkan dari mitra dia melakukan pengabdian di sebuah lokasi di desa atau di nagari, ternyata di nagari itu butuh, kemarin itu contohnya alat pengaduk apa ya, alat pengaduk yang bikin gula aren itu gitu. Bikin gula aren itu elektro juga gitu, bikin alat pengaduk. Nah itu juga bisa dilakukan. Lalu baca-baca hasil riset ini juga penting. Ini juga untuk mencari topik riset itu Bapak Ibu, kalau dulu kalau saya nulis buku itu saya rajin-rajin ke pustaka, ke toko buku gitu, melihat apa buku-buku yang telah ditulis orang di bidang kita dan apa yang belum. Lalu ini saya rasa menjadi juga kalau kita menulis penelitian, maka yang Bapak Ibu baca paper, apa yang sudah lakukan orang. Jadi yang penting kita punya dasar membaca, ini yang penting ya, baca paper dan baca buku. Lalu kalau seandainya ini tadi sama, kalau sudah ada topik penelitian yang pernah dikerjakan dulu dengan siapapun dan itu sekarang masih tertunda atau perlu pengembangan, silakan dilanjutkan gitu. Dilanjutkan aja, kalau sudah dilanjutkan itu berarti kita sudah punya dasar gitu. Apa penelitian kita mungkin di D3 kemarin yang mungkin menurut kita masih bisa kita kembangkan lebih lanjut kedalamannya gitu. Jadi kita lanjutkan, jadi lebih enak kalau melanjutkan riset yang telah kita lakukan. Nah, yang paling enak lagi adalah mencari topik riset itu yang sesuai dengan minat, bakat, hobi kita. Ini enak, jadi kita melakukan pekerjaan itu lebih senang karena kita senang hobi gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada hobi mancing, nah kepikiran nggak bikin alat apa apa namanya, ada alat kontrol atau apa gitu yang bisa mendeteksi ikan gitu misalnya gitu kan, atau bagaimana apa eee, mendekatkan ikan dengan kita gitu kan, adakah mungkin ada sinyalnya atau apanya gitu kan, atau gelombang-gelombang tertentu gitu yang bisa kita buat yang kita dekatkan ke kolom lalu ikan tertarik dengan dengan gelombang itu gitu. Bisa saja gitu. Jadi banyak, jadi kalau bisa hobi kita apa, kira-kira apa di bidang itu yang bisa kita terapkan ilmu kita gitu. Jadi silakan aja disesuaikan. Siapa tahu bertemu yang baru. Kemudian usahakan PK dengan kondisi saat ini. Yang tadi saya jelaskan ada masalah program apa, 35 kilomega ya, saya nggak tahu nih, listrik itu sepertinya terkendala gitu kan, banyak program-programnya terkendala gitu, apa sih masalahnya gitu. Fenomena-fenomena yang terjadi sekarang itu apa, yang lagi tren, yang sesuai bidang kita itu apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang dengar di berita ada sesuatu yang bidang kita yang lagi tren, mungkin itu bisa kita jadiin topik penelitian. Jadi memang kita harus jeli dengan PK dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau tadi kita ada relevan ya, relevan, menarik, bermanfaat gitu, dan ada kontribusi, maka disinilah topik riset kita itu harus relevan ya. Kalau bisa seperti ini, sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Lalu ini juga ada salah satu saya ketemu bagaimana model-model penelitian ya untuk mendapatkan gap dalam penelitian itu Muller-Bloch dan Kant ya 2014 ada 7 model riset untuk kita mendapatkan gap-nya, untuk mendapatkan masalahnya gitu, untuk mendapatkan kesenjangannya gitu. Ada yang namanya evidence gap ya. Evidence gap itu adalah kontradiktori ya, result from previous. Jadi hasil penelitiannya itu kontra dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dari sekian banyak orang meneliti kok hasilnya kontra gitu kan. Nah ini bisa jadi. Tapi intinya
yang ini semua Bapak Ibu ini harus baca buku, baca literatur review. Ada yang namanya knowledge gap ya. Ini ternyata ada yang missing. Ada yang missing ya. Tidak sama dengan apa? Kenapa orang melakukan penelitian ini kok satunya ada yang kurang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat penelitian orang sudah A, B, C, D, kok sepertinya masih ada yang kurang gitu. Nah, kenapa kita tahu ada yang kurang itu kita belajar, baca-baca tadi itu gitu. Kita merasa ada yang kurang saja gitu kan, kok rasa-rasanya ada yang kurang nih, ada sesuatu yang harus mesti ditambahkan. Nah, kalau sudah muncul rasa-rasa seperti itu Bapak Ibu berarti sudah mulai mendapatkan sesuatu yang masalah di situ, knowledge gap. Ada juga masalah praktikal. Praktikal ini begitu hasilnya dipraktekkan itu tidak sama dengan hasil penelitiannya gitu. Antara teori dengan prakteknya beda gitu. Jadi banyak Bapak Ibu ketemu ada penelitian teorinya ini tapi begitu dipraktekannya nggak sama gitu. Jadi ini juga menjadi permasalahan kenapa dia tidak sama, apa masalahnya gitu. Kita munculkan rasa PK kita ini ada sesuatu berarti yang harus diperbaiki. Atau yang salah metodenya. Metodenya mungkin perlu ditingkatkan. Jadi kalau tadi misalnya untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan metode A, tapi hasilnya tidak bagus ya, Bapak Ibu kebayang itu kalau seandainya metode ini saya tambahkan sedikit saja sentuhan apa gitu, lalu dia menambahkan hasil yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda. Nah ini juga jadi salah satu metode ya untuk kita melihat di mana kita bisa masukkan rumusan masalah kita itu. Di masalah kita di mana gitu. Lalu teori empirical gap itu berarti memang penelitiannya penelitian yang langsung praktek ya, uji coba langsung ya, langsung objektif ya melakukan risetnya betul. Lalu kadang-kadang teori yang digunakannya itu perlu dievaluasi. Bapak Ibu coba nanti ke salah satu tadi kan salah satu penilaian kinerja kualitas penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bisa dilakukan orang lain. Jadi sewaktu Bapak Ibu baca sebuah artikel, lalu Bapak Ibu coba gitu. Bapak Ibu coba ternyata hasilnya beda gitu dengan yang dikerjakan orang itu. Gitu. Jadi ada sesuatu yang mesti kita tingkatkan. Jadi secara apa namanya ya, secara teknisnya ya, secara waktu dicoba itu ternyata hasilnya berbeda. Berarti ada yang perlu dievaluasi. Jadi begitu juga Bapak Ibu untuk kita mendapatkan artikel ilmiah itu memang kita harus baca dan kita kalau bisa kita tiru gitu yang dikerjakan. Sama nggak hasil yang dia dapatkan dengan hasil kita. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level itu berarti Bapak Ibu sudah luar biasa gitu. Bertemu kualitas yang artikel ilmiah yang berkualitas, yang bereputasi atau terakreditasi, lalu Bapak Ibu coba juga dengan metode yang sama, dengan data yang sama. Kalau hasilnya berbeda, nah itu kesempatan Bapak Ibu itu untuk menjadikan dasar untuk penelitian gitu. Nah, kenapa hasil berbeda dengan orang padahal metodenya sama, datanya sama gitu. Apa yang salah? Nah, itu kesempatan. Nah, ini juga di bagian theoretic gap ya. Ini kurang lack of theoritisnya. Teorinya kurang ya. Ada sepertinya ada sesuatu yang kurang di teori yang dia gunakan gitu. Ada sesuatu yang something yang kita nggak tahu ya. Jadi silakan dibaca teori-teori yang sudah dilakukan orang. Begitu dibaca teori itu kok Bapak Ibu merasa ada yang kurang di teorinya itu. Jadi ini kontribusi Bapak Ibu di sisi keilmuan. Kalau metodologi juga keilmuan di praktikal itu kontribusinya di produk gitu ya, di penelitian terapan gitu. Jadi kalau sudah muncul pemahaman bahwa ada yang kurang secara teorinya ada yang kurang, nah itu bisa Bapak Ibu mulai menulis penelitian seperti itu. Dan yang ini barangkali tidak masuk kita ya, masalah population gap. Berikutnya adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan nanti dalam menulis proposal penelitian. Ini ada dua saya bikin, 2 halaman. Yang pertama, ini juga bagian tugas Bapak Ibu nanti diminta membuat contoh sederhana. Jadi sewaktu kita di bab 1 itu Bapak Ibu bikin latar belakang masalah. Di bagian latar belakang masalah ini, Bapak Ibu menjelaskan kenapa penelitian itu menarik dan penting untuk diteliti. Ini boleh sih kalau di karya ilmiah nanti mungkin hanya 2 paragraf, tapi kalau di proposal Bapak Ibu boleh cerita sebanyak mungkin, tapi
betul-betul yang menjelaskan bahwa itu menarik dan penting diteliti. Jadi kalau di proposal nanti intinya kita kan tadi ya sampaikan kita menjual ide gitu kan, bagaimana ide kita itu menarik dan pembimbing setuju gitu ya, atau kaprodi setuju dengan topik penelitian kita. Lalu kemudian eh, ya ini ya meyakinkan bahwa penelitian dilakukan itu menarik dan penting. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cerita 2 atau 3 paragraf, kalau di akademia, kalau di proposal boleh lebih, yang penting menggambarkan itu penting dan menarik. Lalu kemudian identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini kita kumpulkan Bapak Ibu. Dari topik kita itu ada berapa masalah yang muncul. Jadi ada masalah 1, mungkin masalah sampai 5 atau 10 gitu. Nah, memunculkan bagaimana permasalahan yang ada. Jadi kita identifikasi. Nah, tentukan masalah identifikasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa masalahnya adalah masalah yang butuh solusi cepat gitu, atau peluangnya bagus di masa depan, topiknya bagus masa depan, atau pengembangan teori baru gitu. Kita identifikasi masalah-masalah yang ada. Nah, sudah dapat 10 misalnya, lalu kita mulai beri batasan. Jadi dari 10 identifikasi kita tadi itu, kita batasi misalnya jadi 1 atau 2. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu untuk meneliti itu, cukup 1, kalau bisa 1 dan menarik, itu lebih bagus itu. Jadi dari 10 dari identifikasi masalah yang muncul, Bapak Ibu batasi jadi 1 atau 2. Jadi membatasinya itu dasarnya tadi itu, masalah yang butuh solusi cepat, atau yang lagi tren, atau yang lagi betul-betul peluangnya bagus di masa depan, atau ada yang baru gitu. Jadi pilih dan kemudian dikaitkan juga dengan kemampuan kita untuk menyelesaikannya nanti, atau kita perlu berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi batasan masalah ini Bapak Ibu membatasi dari 10 misalnya tadi identifikasi masalah, batasi jadi 1 atau 2. Kalau bisa 1. Jadi 1 itu nanti masuk menjadi rumusan masalah yang akan kita jawab. Jadi yang 1 tadi itu Bapak Ibu rumuskan masalahnya. Nah, dirumuskan masalah inilah kumpulan pertanyaan yang akan dijadikan jawaban untuk penelitian. Jadi pas di rumusan masalah ini, nanti topiknya sudah dapat 1. Nah, dari topik itu Bapak Ibu kira-kira apa yang mau dijawab? Pertanyaannya apa? Jadi rumusan masalah isinya adalah pertanyaannya. Pertanyaan. Jadi kita kaitkan nanti dengan data, data kita di mana saja gitu kan. Kira-kira hasil yang akan kita dapat apa, hipotesis ya. Lalu tujuan penelitiannya apa. Jadi di rumusan masalah ini kita mulai munculkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi biasanya bagaimana kalimatnya ya, bagaimana, bagaimana, bagaimana gitu. Jadi bagaimana itu paling tidak terkait dengan datanya, lalu hipotesis yang mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan, kesimpulan sementara, lalu tujuan penelitiannya apa. Biasanya menggunakan kalimat tanya bagaimana di rumusan masalah. Kalau di rumusan masalah itu pakai kalimat tanya, di tujuan penelitian itu pernyataan. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya lagi tujuan penelitian. Jadi pernyataan bahwa tujuan penelitian ini adalah apa gitu. Jadi di bagian tujuan penelitian Bapak Ibu jelaskan setidaknya tujuan penelitian itu harus spesifik. Jelaskan dengan spesifik ya, dengan detail. Harus sinkron dengan masalah penelitian yang tadi di bagian latar belakang itu. Tujuannya itu harus kita udah jelaskan ini pentingnya penelitian itu kan, tapi di tujuan bukan itu Bapak Ibu bahas itu. Jadi nggak cocok gitu ya, antara tujuan nggak cocok dengan di bagian latar belakang masalah dan di bagian rumusan masalah. Jadi harus terkait. Jadi di tujuan itu rumusan masalah sudah jelas detail ya, lalu di latar belakangnya. Jadi ini saling terkait gitu, latar belakang, rumusan masalah dan tujuannya. Nah, kemudian yang tadi harus dalam kalimat pernyataan. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan itu ada di rumusan masalah. Lalu terakhir adalah Bapak Ibu tambahkan manfaat penelitian di sisi teori, apa yang bisa didapatkan dari penelitian Bapak Ibu lakukan, di sisi praktis, penerapannya apa yang bisa Bapak Ibu tambahkan, lalu ini opsional ya. Kalau seandainya yang Bapak Ibu lakukan itu bermanfaat di bidang kebijakan, apakah di pemerintah dan sebagainya, boleh tambahkan. Tapi setidaknya manfaat itu lihat dari sisi teori sama praktis secara akademis dan praktisnya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu